Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe dan share dan like. Ini adalah ayat-ayat Allah. Ini adalah Gunung Tangkuban Perahu, ya, merupakan satu di antara sekian ayat-ayat Allah, ya. Ayat Allah bisa berupa hujan, air, bisa berupa angin, puting beliung, bisa berupa hujan batu, bisa berupa lava yang mendidih, bisa juga berupa banjir bandang, bisa juga berupa angin, bisa juga berupa udara yang sangat panas. Semuanya adalah ayat-ayat Allah. Kenapa kita harus membaca ayat-ayat Allah? Supaya kita ingat dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak takabur, tidak sombong, karena Allah mampu menggerakkan ayat-ayatnya, baik berupa angin, baik berupa air, baik berupa batu, api, yang itu bisa saja menyerang kita kapan saja tanpa memberitahu, ya. Apakah kita tidak ingat bagaimana Gunung Galunggung meletus, Gunung Merapi meletus, anak Gunung Krakatau meletus? Apakah ketika Allah menjadikan mereka meletus, apakah Allah minta izin dulu sama manusia, memberitahu dulu kepada manusia, hei manusia minggir, hei manusia pergi, ini Merapi mau meletus, ini anak Gunung Krakatau meletus? Tidak. Allah mendatangkan bencana secara tiba-tiba, secara mendadak. Dan inilah yang harus kita takuti. Sehingga kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah bisa saja mendatangkan musibah. Dan musibah itu tidak harus di gunung, bisa juga di laut, bisa juga di pantai, bisa juga di daratan yang datar, ya, tidak harus di bukit-bukit, ya. Artinya dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam proses penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir, orang-orang yang mempunyai akal yang waras, yaitu ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, baik pada saat berdiri, pada saat duduk, maupun pada saat berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kemudian senantiasa memikirkan tentang proses kejadian siang dan malam, seraya dia mengakui, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, sesungguhnya apa yang Kau ciptakan tidak ada yang sia-sia, jauhkanlah kami dari siksa neraka. Demikianlah nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk siapa saja di antara orang-orang yang beriman, agar selalu ingat kepada Allah di daratan maupun di lautan, di gunung maupun di sawah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.